Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Kurniawan dari kelas reguler A2 Manajemen. Di sini saya akan mencoba memaparkan tentang teori-teori motivasi. Oke, pertama-tama, apa itu motivasi? Motivasi adalah suatu proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Kekuatan menggambarkan seberapa kerasnya seseorang dalam berusaha. Kita harus mempertimbangkan mutu upaya agar sejalan dengan kekuatannya. Motivasi memiliki dimensi ketekunan yang mengatur seberapa lama seseorang dapat mempertahankan upayanya. Teori-teori awal mengenai motivasi. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan. Teori dari Abraham Maslow ini membuat hipotesis bahwa di dalam setiap manusia terdapat hierarki 5 kebutuhan. Yang pertama, fisiologis, meliputi kelaparan, kehausan, tempat tinggal, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua, rasa aman, meliputi keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga, sosial, meliputi kasih sayang, persahabatan, dan rasa memiliki. Yang keempat, penghargaan, terdiri dari faktor internal misalnya rasa harga diri dan faktor eksternal misalnya situs ataupun pengakuan. Yang kelima, aktualisasi diri, yaitu dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk menjadi apa, meliputi pertumbuhan atau pencapaian. Yang kedua, teori X dan teori Y. Douglas McGregor mengusulkan dua sudut pandang yang berbeda mengenai manusia, yaitu teori X negatif dan teori Y positif. Teori X mengasumsikan bahwa para pekerja tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk mengerjakan. Sedangkan teori Y mengasumsikan bahwa para pekerja suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat menyodorkan diri sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, teori dua faktor. Teori dua faktor adalah suatu teori yang mengaitkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja dan menghubungkan faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Teori ini juga dinamakan teori motivasi murni. Yang keempat, teori kebutuhan McClelland. Teori ini menyatakan bahwa pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi adalah 3 kebutuhan yang penting dan dapat membentuk dalam menjelaskan motivasi. Teori kebutuhan McClelland dikembangkan oleh David McClelland dan rekan-rekan dengan melihat 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan akan pencapaian, yaitu dorongan untuk berprestasi. Yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan, yaitu kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi adalah keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. Berikutnya, kita akan membahas tentang teori-teori kontemporer mengenai motivasi. Teori ini berpendapat bahwa motivasi seseorang untuk melakukan suatu aktivitas akan lebih besar apabila ia termotivasi secara intrinsik untuk melakukan aktivitas tersebut karena ia akan lebih menikmatinya daripada ia termotivasi secara ekstrinsik sehingga aktivitas yang dilakukannya berubah menjadi sebuah kewajiban. Berikutnya, keterlibatan pada pekerjaan. Keterlibatan pada pekerjaan adalah ketika seorang pekerja terlibat secara fisik, kognitif, dan energi emosional dalam kinerjanya terhadap suatu pekerjaan. Keterlibatan pada pekerjaan memiliki hubungan positif dengan hasil kerja. Berikutnya, teori penetapan tujuan. Teori ini berpendapat bahwa tujuan yang spesifik dan sulit serta adanya umpan balik akan memotivasi seseorang untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan adanya tujuan, akan menuntun para pekerja untuk menentukan hal apa saja yang perlu mereka lakukan dan seberapa besar usaha yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut.
Berikutnya, teori keadilan atau keadilan organisasi. Teori keadilan adalah suatu teori yang menyatakan bahwa perbandingan individu mengenai input dan hasil pekerjaan mereka dan berespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Berikutnya, teori ekspektansi. Teori ekspektansi yang dikemukakan Viktor Fromm menunjukkan bahwa kekuatan dari suatu kecenderungan kita untuk bertindak dalam cara tertentu bergantung pada kekuatan ekspektansi kita mengenai hasil yang diberikan dan ketertarikannya. Dari sekian banyak teori, maka dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tujuan motivasi secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, pekerjaan, maupun berorganisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Allahumma fiq ila aqwam bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.